Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Nailafar dengan NIM 2306070110040. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas jaringan komputer materi ke-11, yakni membuat simulasi dengan NPC. Nah, N sendiri ini adalah angka terakhir dari NIM ditambah 3. Sedangkan angka terakhir saya, NIM itu 0. Nah, sesuai instruksi diganti dengan angka 1. Jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi saya akan membuat simulasi 4 biji yang digabungkan menggunakan switch. Yang pertama kita klik End Device. Kemudian kita siapkan dulu bijinya, biji 1, biji 0, biji 1, biji 2, biji 3. Nah, kemudian setiap biji kita atur dulu IP address-nya sesuai dengan yang kemarin, yakni 192.168.nim.1, karena ini adalah biji ke-1. Selanjutnya ke biji yang kedua, sama juga kita atur IP address-nya 192.168.nim.2. Ke biji yang ketiga juga kita ganti. Dan ke biji yang terakhir. Oke, setelah semua IP address dari biji ini sudah diatur, nah, untuk menghubungkan 4 biji ini, kita membutuhkan yang namanya switch. Jadi kita buka di network device, kemudian yang bawah, yang nomor 2, kita klik switch. Nah, switch sendiri ini mempunyai ada 3. Seperti yang dijelaskan, ada 3. Nah, yang pertama ini digunakan untuk jumlah biji yang di atas 10, seperti NIM yang di atas 9 atau di atas 8 itu menggunakan switch yang pertama. Nah, switch yang kedua ini sudah memiliki 2 port, sedangkan switch yang ketiga ini kosong. Jadi kita bisa mengatur sendiri port mana yang akan kita pilih. Jadi saya menggunakan switch yang ketiga. Oke, ini agak kita jauhkan supaya nanti saat pengiriman pesan itu terlihat jelas. Nah, switch ini juga, nah ini karena ada tempat untuk port dan masih kosong, kita bisa mengatur sendiri. Nah, untuk mengisinya itu matikan dulu. Seperti ini, kemudian baru kita isi. Karena ada 4 biji, maka aku isinya 4 port juga. Oke, nah apa yang terjadi kalau tidak dimatikan, maka dia akan gagal seperti ini. Nah, cannot add a module when the power is on. Oke, jadi kalau mau memasukkan port secara manual itu harus mematikan dulu. Kemudian saat akan di X harus dinyalakan lagi agar switch-nya berfungsi. Oke, selanjutnya untuk menghubungkan perangkat-perangkat ini karena mereka adalah perangkat yang berbeda tentunya, maka menggunakan kabel straight. Nah, sedangkan pada materi kemarin kita menggunakan kabel cross karena hanya ada 2 biji. Nah, sekarang kan kita menghubungkan ke perangkat yang berbeda, yakni melalui switch terlebih dahulu. Makanya kita memakai kabel straight. Dari biji yang pertama, di fast Ethernet, kemudian ditaruh ke switch. Nah, ini kan sudah tanda segitiga hijau, tapi yang di sini belum. Itu kenapa? Karena eh, mereka ini masih proses berkenalan atau yang dinamakan handshake. Jadi kalau masih warna hijau itu mereka masih proses bernegosiasi. Kita gabungkan dulu semuanya di fast Ethernet, kemudian taruh switch sama juga di fast Ethernet, kemudian switch. Oke, sambil kita tunggu, aku jelaskan juga buat apa sih
kenapa sih kok ada yang hijau dan ada yang oranye? Kalau yang oranye tadi kan masih proses negosiasi, jadi masih berkenalan atau handshake. Sedangkan kalau sudah berwarna hijau, itu artinya mereka sudah melakukan proses negosiasi dan mereka sudah siap untuk bertukar data satu sama lain. Oke, sambil menunggu PC yang terakhir. Nah, kemudian untuk mengetahui paketnya, paket yang sudah terkirim itu, kita bisa klik simulation, kemudian diklik aja. Nah, itu artinya itu kita bisa melihat paket-paketnya seperti itu. Dari switch ke semua. Jadi switch itu kayak menyebarkan paket-paket ke semua PC-PC tersebut. Ada apa aja sih paket yang ada di switch? Tinggal kita klik di switch. Kita real time dulu. Oke, setelah itu kita coba mengirim dari PC yang kedua ke PC yang keempat. Oke, tulisannya di bawah ini successful. Maaf, successful. Coba kita lihat di simulation. Nah, sebelum itu kenapa tadi paketnya berhenti di sini? Karena eh, switch ini kan masih belum ngerti paket ini akan dikirimkan kemana. Makanya dia itu berhenti di switch untuk memahami alamat ini dari PC kedua ini akan dikirim kemana. Nah, proses berhenti itulah switch itu memahami karena apa? Karena belum ada yang pernah berkomunikasi. Jadi ini adalah paket pertama yang berkomunikasi dari PC kedua ke PC keempat. Nah, begitupun sebaliknya dari PC keempat ke PC yang kedua. Nah, dia juga kembali lagi. Nah, artinya itu dia sudah paham. Oh, kalau paket dari PC kedua itu sebenarnya ada juga yang paket yang dari PC kedua, kemudian mereka langsung menyebar ke semua PC. Jadi nanti ada tanda centang dan tanda silang. Kalau tanda centang itu artinya, kalau tanda silang kalau tanda silang paketnya untuk mereka, tapi kalau tanda centang itu paketnya untuk mereka gitu. Tapi bagaimana kalau ada PC yang mengaku-ngaku? Nah, itu dia. Makanya kita gunakan switch agar lebih aman. Lewat switch dia akan mengirim ke PC keempat. Jadi itu kayak ping gitu. Misalkan kita kirim ping, kemudian terkirim, terus kita reply lagi ping, jadi mereka bolak-balik gitu. Oke, cukup sekian yang disambungkan dengan switch. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.